Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siruntu siki pemes si bawa ia Andi Hilda Syaban, guru gurung bahasa ugi. Puji syukuru ripalatu kengi lau ripuang Allah Ta'ala nasaba asalamakena nawadingi siruntu pemeng ria caraiwe Smart School generasi smart berkarakter cerdaski. Naya sewe eloka paletukangi gurung mengenai lagaligo. Di penemuan na tahu riolota. Jadi judul pelajaran kita hari ini adalah mengenal lagaligo. Surgaligo ini atau lagaligo adalah sebuah epik mitos penciptaan dari peradaban Luwu kuno di Sulawesi Selatan yang ditulis oleh Coli Pujie pada abad ke-19 dalam bentuk puisi bahasa Bugis kuno ditulis dalam aksara Lontara kuno. Jadi jelas bahwa bahasa yang digunakan bukan bahasa daerah atau bahasa Bugis saat ini seperti yang kita ketahui, namun yang digunakan adalah bahasa Bugis kuno. Karya sastra itu memiliki sekitar 6.000 halaman dan 300.000 baris teks. Menggunakan aksara Lontara, yaitu aksara asli Bugis, yang sering juga disebut uki sulapa epa atau huruf segi empat. Nah, warisan tebal tersebut berupa puisi dan berisi mitos mengenai penciptaan dari peradaban Bugis. Namun walaupun mitos, tetapi cerita di dalamnya diyakini benar-benar terjadi. Jadi ada beberapa komunitas masyarakat Bugis yang mempercayai dan meyakini hal-hal yang terjadi atau yang diceritakan dalam kitab Lagaligo. Teks-teks Lagaligo diturunkan dalam dua tradisi penyebaran, yakni tradisi tulis dan tradisi lisan. Tradisi pertama hanya dikenal di lingkungan masyarakat Bugis yang terdiri atas dua macam, yakni cerita berangkai dan sebagai pangkal silsilah raja-raja Bugis yang tertuang dalam Lontara. Ini menurut salah satu peneliti Lagaligo bernama Fahruddin Amboenre. Sementara tradisi lisan Lagaligo ditemukan pada hampir semua kelompok etnik yang ada di Sulawesi. Ditinjau dari sudut manuskripnya yang berjumlah ribuan halaman serta jalinan tokohnya yang berbelit-belit, Kern, salah satu peneliti Lagaligo juga dari luar negeri, menempatkan teks Lagaligo ini sebagai karya sastra terpanjang di dunia.
yang setaraf dengan kitab Mahabharata dan Ramayana dari India, serta sajak-sajak Homerus dari Yunani. Panjangnya naskah-naskah Lagaligo ini disebabkan karena banyaknya tokoh yang diceritakan dan hampir setiap tokoh penting yang merupakan bagian dari keturunan dewa di Botinglangi dan di Burilliu selalu mempunyai cerita tersendiri. Penggalan-penggalan dari cerita tokoh tersebut kemudian disebut episode yang dalam bahasa Bugis disebut dengan tereng. Jadi di sini bukan hanya ada satu hal yang diceritakan, tetapi ada banyak hal, ada banyak tokoh yang terlibat di dalamnya. Masyarakat Bugis kuno di Sulawesi Selatan meyakini bahwa jagat raya ini sesungguhnya terdiri dari 3 lapis dunia, 7 susun langit dan bumi, serta semesta berbentuk segi 4 belah ketupat. Jadi berbeda dengan sains yang kita ketahui selama ini bahwa dunia itu berbentuk bulat atau jagat raya semesta itu berbentuk bulat. Kalau dalam masyarakat Bugis kuno justru semesta ini berbentuk segi 4 belah ketupat. Selanjutnya cerita-cerita itulah yang tertuang di dalam berbagai naskah yang dituliskan dengan maksud untuk dibawakan dalam bentuk lisan pada upacara-upacara tertentu. Pelisanan ini tercermin dalam wujud tradisi penyalinannya yang selanjutnya melahirkan naskah Lagaligo dalam berbagai versi. Naskah Lagaligo ini tidak hanya satu, ada berbagai macam versi. Di Sulawesi Selatan, Lagaligo diabadikan dalam bentuk tulisan. Jadi awalnya ia dituliskan di dalam daun lontar, yang kemudian ditransmisikan ke dalam kertas setelah masyarakat Bugis mengenal kertas. Salinan itu kini tersebar di berbagai museum, perpustakaan, baik di Indonesia maupun di dunia, serta koleksi-koleksi pribadi. Jadi, bukan hanya di Indonesia, naskah Lagaligo ini sudah banyak tersebar di berbagai dunia. Nah, bisa dilihat inilah bentuk naskah Lagaligo pada awalnya. Jadi dia bukan di kertas, dia ditulis dalam daun lontar dan dibentuk seperti gulungan-gulungan. Setelah masyarakat Bugis mengenal kertas, barulah ia disalin kembali. Salah satu kumpulan naskah Lagaligo yang paling lengkap adalah salinan tangan Retna Kencana Coli Pujie. Nah, kini tersimpan di Universitas Leiden. Di mana ini Universitas Leiden? Universitas Leiden ini berada di Belanda. Baiklah, sekarang kita kenalan dulu dengan Retna Kencana Coli Pujie. Nama lengkapnya adalah Retna Kencana Coli Pujie Arum Pancanatoa Matinroe Ritucae. Apa arti namanya? Jadi Retna Kencana adalah nama Melayu yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Nah, Coli Pujie ini adalah nama bahasa Bugis yang artinya pucuk tertinggi yang terpuji. Sedangkan Arum Pancanatoa yaitu dia adalah arung di sebuah tempat bernama Pancana di Tanete, Kabupaten Baru. Matinroe Ritucae artinya adalah yang tertidur di Tucae. Tucae adalah sebuah nama tempat di Lamuru, Kabupaten Bone. Kenapa disebut Matinroe Ritucae? Karena dia dimakamkan di sana. Semasa hidupnya ini Coli Pujie membantu Mates dalam mengumpulkan, menyalin, mengarang, dan menyadur karya-karya sastra, sejarah, dan kebudayaan masyarakat Bugis. Nah, siapa itu Mates?
Nama lengkapnya adalah Benjamin Frederick Matthes. Dia adalah seorang misionaris yang ditugaskan oleh Belanda ke Sulawesi Selatan untuk menerjemahkan kitab Bible ke bahasa Bugis Makassar. Nah, disitulah dia berkenalan dengan Coli Pujie, salah seorang putri Bugis, untuk menyalin kembali Lagaligo. Nah, ini adalah beberapa foto-foto kitab Lagaligo yang tersimpan di Belanda, di Universitas Leiden. Nah, bentuknya seperti ini. Saya pun belum pernah melihat aslinya, karena aslinya sekarang tidak ada di Indonesia. Nah, ini mungkin ini adalah salinan tangannya Coli Pujie. Nah, ini adalah kampus di KICLV. Dia adalah salah satu kampus yang menyimpan naskah Lagaligo ini di Belanda. Bisa kita lihat di kampus ini ada tulisan Lontara. Nah, mengapa kita perlu belajar bahasa Lontara? Karena seperti yang sudah sampaikan bahwa sekarang naskah-naskah Bugis ini bukan hanya ada di Indonesia, bukan hanya ditemukan di sini, tetapi sudah ada di berbagai belahan dunia. Jadi itulah mengapa pentingnya kita mengetahui aksara kita sendiri. Nah, ini bisa kita lihat. Mari kita baca bersama. Jadi, Polena palele winru, tendre kutuju mata padana sulisa. Nah, apakah artinya? Ini adalah salah satu potongan syair dari Lagaligo. Polena palele winru, tendre kutuju mata padana sulisa. Jadi artinya adalah, saya sudah kemana-mana di dunia ini, namun belum juga mataku menemukan keindahan yang serupa indahnya dengan kebijaksanaan di negeri ini. Jadi, negeri apa yang dimaksud? Pastilah negeri Bugis, karena yang menulisnya adalah orang Bugis. Garis besar kisah Lagaligo yang sering disebut sebagai Surat Galigo bagi masyarakat Bugis adalah awal mula didiaminya dunia oleh keturunan Dewata, hingga berbagai peristiwa penting seperti perjuangan tokoh utama Saweri Gading untuk mempersunting Wecudai. Nah, Saweri Gading dan Wecudai ini adalah tokoh-tokoh yang diceritakan dalam naskah Lagaligo. Epik ini berkembang dalam masyarakat Bugis sebagai tradisi lisan dan masih dinyanyikan pada kesempatan-kesempatan tradisional penting. Biasanya jika ada ritual atau pesta adat, akan ada pasure. Nah, pasure ini yang akan menembangkan atau menyanyikan syair-syair yang ada dalam naskah Lagaligo. Peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh dalam Lagaligo bagaikan suatu pertunjukan tentang suasana kehidupan manusia. Jadi di situ ada aktivitas sosial dan budaya atau culture yang digambarkan. Jadi kenyataan ini menandakan bahwa sastra di samping fungsinya yang estetik atau masalah keindahan juga mempunyai pemanfaatan yang menempatkan karya sastra itu sebagai kebudayaan untuk kepentingan kemanusiaan. Sementara itu, masyarakat pendukung Lagaligo senantiasa menempatkan teks maupun naskahnya sebagai sesuatu yang sakral dan keramat. Seluruh peristiwa yang tokohnya dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar pernah terjadi.
Akibatnya ia senantiasa dipuja sekaligus menjadi rujukan dalam setiap aktivitas kebudayaan mereka. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa jelas ada suatu komunitas masyarakat Bugis yang mempercayai ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Lagaligo ini. Pembacaan Lagaligo dilakukan dengan menyanyikannya. Sebutan untuk nyanyian tersebut dalam bahasa Bugis adalah lawang atau seleang, dan lasimnya dilakukan dalam sebuah upacara adat atau ritual. Sekaitan budaya, Lagaligo memberikan banyak informasi tentang wari. Meski Lagaligo bukan kitab khusus yang membahas wari, tetapi prakteknya sangat jelas pada berbagai dialog maupun peristiwa yang digambarkan. Lebih jauh, Lagaligo juga menyimpan teks-teks klasik tentang pengenalan diri. Misalnya kata tinio, jiwa, sunge, sumange, paricita, nyawa, gumawa, bandapati, dan seterusnya. Demikian pula teks-teks klasik tentang alam setelah kematian seperti Sundra, Marapetang, Majeng, dan sebagainya. Jadi, untuk mengantisipasi hilangnya warisan budaya dan tidak dikenalnya warisan budaya dari Bugis itu, akhirnya Indonesia dan Belanda mendaftarkan Lagaligo sebagai World Heritage di UNESCO. Saat ini Lagaligo telah menjadi milik dunia. Sejak 2011, Lagaligo telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of the World. Jadi, saat ini Lagaligo bukan hanya milik masyarakat Bugis saja di Sulawesi Selatan, tetapi sudah menjadi milik dunia. Kisahnya bermula ketika Patotoe atau Sang Pencipta di Boting Langit atau Kerajaan Langit menurunkan putranya Latoge Langit yang bergelar Batara Guru setelah turun ke bumi. Jadi namanya kalau di Kayangan atau di Buriliu Toge Langi, kalau di bumi atau di Alet Lino disebut dengan Batara Guru. Seluruh alam menyambutnya dengan memberi semangat kepada Batara Guru sebagai ucapan perpisahan kepada kerajaan langit dan selamat datang ke dunia manusia. Ia meluncur dengan bambu di atas bumi di atas nama Sabda Dewata. Di dalam bambu tersebut ia diusung oleh kilat yang sambung menyambung. Angin yang bertiup kencang membantunya mengayun turun. Awan berjejer, guntur menggelegar, dan pelangi berdiri tegak. Nah, peristiwa ini juga berlaku ketika Wenyili Timo, putri guru si Seleng, dia di bawah laut, dan Sinau Toja, calon istri dan bersepupu dengan Latoge Langi, akan dimunculkan di kerajaan Buriliu atau kerajaan bawah laut. Ia diusung di atas busa air, ombak bergemuruh, dinaungi awan serta angin, dan guntur ikut menggelegar. Nah, alam pun menyambutnya. Sejak saat itulah menurut kepercayaan setempat, kehidupan manusia berlangsung di dunia tengah atau Alekawa atau batang tubuh dunia. Kemudian cerita-cerita lainnya terus berlanjut, termasuk cerita Saweri Gading. Jadi di dalam cerita Lagaligo ini ada 3 lapis dunia. Yang pertama itu ada Boting Langit tadi atau dunia atas atau Kayangan, ada Alet Lino atau Alekawa dunia tengah. Nah, inilah yang ditempati oleh manusia. Dan yang ketiga adalah Buriliu. Nah,
atau pertiwi. Itu disebut juga dengan dunia bawah atau di laut. Menurut Nurhayati Rahman dalam bukunya Cinta Laut dan Kekuasaan dalam Epos Lagaligo, dia adalah seorang peneliti Lagaligo juga. Sekarang ini kajian Lagaligo masih sangat langka. Banyak hambatan-hambatan yang menyebabkan hal tersebut. Hambatan utama yang dihadapi oleh para peneliti adalah sulitnya membaca teks-teks Lagaligo yang ditulis dalam huruf dan bahasa Bugis kuno. Sehingga tidak semua orang dapat membaca sekaligus memahami isinya. Sementara itu, pasure atau penembang atau paseleang serta bisu atau pemimpin ritual dalam masyarakat Bugis sudah sangat jarang ditemui, padahal regenerasi mereka tidak terjadi lagi. Inilah yang menjadi hambatan-hambatan penelitian Lagaligo. Salah satu nilai utama dalam Lagaligo yang sampai sekarang masih tetap eksis dalam wujud-wujud kebudayaan orang Bugis adalah jiwa merantau dan berlayar yang ditemukan pada hampir semua epos Lagaligo. Jadi mungkin karena ini juga para nenek moyang kita atau masyarakat Bugis terkenal dengan jiwa pelautnya. Nama kuanarona harus ki misengi aksara lontarae nasaba maega palolongena tau rioloe wedding dia gurui paimang nareko de testengi bacai piko gicarana ria gurui. Jadi belajar aksara lontara bukan hanya sekedar mengetahui hurufnya ka gangang ka pak bam mampa dan seterusnya. Tidak sesederhana itu. Banyak naskah-naskah termasuk papasan-papasan yang memiliki nilai moral dan karakter, penanaman nilai karakter di dalamnya. Nah, inilah yang sangat penting diketahui. Baiklah, sampai di sini penyampaian saya hari ini. Letuk kweni guru tak sewe. Terima kasih mamuare weddingi mancadi pak disengeng kuan anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.